Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Husnaini, NIM 1901100065, mahasiswa PIAUD UIN Mataram. Saya semester 5 kelas C Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Mataram. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sebuah pengalaman saya tentang penjelajahan di alam bebas sesuai dengan intro pada awal video ini. Jadi teman-teman, saya Miftahul Husnaini juga termasuk hobi dalam penjelajah atau menjelajah alam bebas seperti laut, gunung, hutan, perkebunan, dan banyak lainnya. Saya itu memang hobi, suka menjelajah. Nah, kebetulan saya di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya menurut saya. Karena waktu itu saya juga termasuk dalam anggota Himapala UIN Mataram. Nah, waktu itu pada tahun 2019 saya memasuki organisasi Himapala ini dan mengikuti PDPA. Yang dimana PDPA ini adalah pelatihan pendidikan dasar pecinta alam. Nah, waktu itu ke pendidikannya itu kita berangkat dari Lingsar sampai Sesaat. Nah, itu pun jalan kaki berkelompok. Nah, jalan kaki berkelompok. Setelah sampai di kawasan Sesaat, itu kan kita jalan. Nah, di sana kita menemukan banyak pepohonan seperti banyak pepohonan kebun manggis, kebun coklat, kemudian durian, dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan tersebut. Kita juga melewati sungai. Kita melewati sungai dari sana. Kemudian waktu itu kita ngecamp atau kita menginap di sana itu 2 hari 3 malam. Di sana saya dengan kelompok saya itu membuat tenda atau membuat bivak di pinggir sungai. Di sana di sungai itu luas ya, tahulah Sesaat itu di sana banyak bebatuan di sungainya. Nah, waktu itu adalah pertama kali saya ngecamp di alam bebas. Jadi saya merasakan menikmati. Saya itu menikmati yang ada di sekitar saya, dimana banyaknya alam bebas, udara segar, kemudian bisa mempelajari bagaimana bertahan hidup dengan mengkonsumsi bahan-bahan yang ada di sekitar. Di sana kan banyak daun pakis, itu sering kita masak. Kemudian kita juga minumnya itu menggunakan air sungai. Kemudian dengan air sungai itu kita kelola bagaimana bisa menjadi air minum yang bisa diminum. Banyak sekali yang dapat kita pelajari dari alam waktu itu. Nah, dalam pendidikan dasar itu juga kita diajarkan bagaimana tentang survival, bertahan hidup, kemudian membuat bivak, kemudian kita juga dilatih rock climbing. Kita dilatih rock climbing pada waktu itu. Dengan dimana kita belajar menggunakan alat rock climbing. Dan juga kita dalam pendidikan
pelatihan itu kita diminta berjalan di kalinya, di sungainya yang penuh bebatuan. Itu kita jalan dari sana sampai berapa kilometer mungkin itu kita jalan dari situ. Itu pun berkelompok, karena itu berkelompok dan kita menikmati suasana yang ada di sana. Kita juga di sana belajar berenang, kemudian memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita waktu itu. Kemudian kita diajak untuk pembersihan alam, maksudnya mengangkat sampah yang ada di sekitar kawasan Sesawot. Nah, dari pengalaman menjelajah tersebut sebenarnya memiliki tujuan, di mana waktu itu saya sebagai calon pencinta alam yang baru, calon anggota pencinta alam, saya juga harus tahu bagaimana cara mencintai alam yang bebas itu, bagaimana bentuk lingkungan alam, kemudian cara kita mencintai alam, mengenal lebih luas bagaimana apa itu alam sekitar. Maksudnya bagaimana kita mempelajari tentang fungsi dari lingkungan hutan, kemudian melindungi hutan yang dimana waktu itu kan kita ke Sesawot. Nah itu kemudian manfaatnya di sana kita bisa belajar cara menghargai sesuatu. Misalkan alam itu adalah ciptaan Allah, kita harus menjaganya, kita harus menghargainya. Kemudian kita juga diajarkan manfaatnya itu, kita bisa tahu bagaimana cara hidup di alam bebas, maksudnya di lingkungan alam. Nah kemudian kita juga diajarkan bagaimana cara bertahan hidup. Manfaatnya itu kita tahu bagaimana cara bertahan hidup di lingkungan luar, di lingkungan bebas. Cara kita mendapatkan air, kita diajarkan di sana. Kemudian apa saja yang bisa kita makan. Kemudian bagaimana cara kerjasama yang baik dengan kelompok, itu di sana penting sekali. Dan kebetulan waktu itu juga masih di alam lingkungan Sesawot, jadi banyak tumbuh-tumbuhan atau perkebunan warga, yang dimana kita tidak boleh mengambil apapun dari sana kecuali kita meminta kepada sang pemilik waktu itu. Sekian cerita pengalaman saya tentang menjelajah lingkungan bebas di alam Sesawot ini pada tahun 2019. Dan kebetulan banyak sekali video saya atau banyak sekali cerita saya tentang menjelajah, karena saya suka menjelajah, saya suka lingkungan yang bebas, menghirup udara segar, kemudian mensyukuri apa itu ciptaan Allah, kemudian suka yang menaiki gunung, itu aku suka. Dan sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye. Nah, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.